Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Kenon TV. Di siang ini telah hadir di wilayah perumahan di daerah Cilenci. Dan di sebelah kanan saya ada Ketua MUI Kecamatan Cilenci dan juga seorang dan untuk sedikit mendekat dengan profil beliau, kita akan bertanya mulai berapa tahun saat ini. Kalau bicara aktivitas organisasi Majelis Ulama Indonesia, pasti tidak lepas dari kemudian kita mendengar atau kemudian dengan istilah mekah. Istilah bahasa keren sekarang ini. Gimana sih kondisi Cilenci dalam kacamata seorang ketua MUI yang sudah memasuki periode kedua ini? Gimana tuh? Wilayah Cilenci ini adalah wilayah pemangku dari kota-kota di sekitarnya seperti Jakarta, Bekasi dan lainnya. Maka banyak orang-orang yang datang ke Cilenci ini karena memang di Cilenci ini banyak perusahaan yang berkembang di sini, sehingga banyak orang yang datang di sini, sehingga perkembangan atau pertumbuhan di Cilenci ini sangat pesat saat ini. Sehingga perkembangan Cilenci ini itu tidak lepas dari pengaruh penyakit sosial itu tadi. Kan tadi, maka tidak bisa dipungkiri perkembangan itu ada di sini dan memang berkembang. Cuman perkembangan penyakit masyarakat itu tidak transparan, tidak terang-terangan, walaupun ada juga yang terang-terangan, tapi ada juga yang terselubung dan sebagainya. Dan selama ini pihak Majelis Ulama Indonesia terutama Kecamatan Cilenci berusaha semaksimal mungkin melalui pemerintah Kecamatan Cilenci dan aparat penegak hukum selalu memberikan masukan-masukan dan saran-saran agar Cilenci ini terbebas dari penyakit masyarakat itu. Namun sampai hari ini penyakit itu memang tetap ada, walaupun volumenya yang berbeda-beda. Ada volumenya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, tergantung situasi dan kondisi yang ada terjadi. Semakin banyak perkembangan Cilenci, maka semakin banyak juga perkembangan itu. Seperti pertokohan yang berkembang saat ini itu banyak pertokohan yang salah digunakan, bukan sebagai tempat untuk jualan, tetapi buat tempat dipijat dan sebagainya. Ini kan sudah menyalahi aturan baluk bahasa yang itu habitat aslinya itu tidak digunakan untuk sebagai usaha, tetapi usaha yang bersifat kemaksiatan dan sebagainya. Maka perkembangan ini, penyakit masyarakat ini di Cilenci ini sampai hari ini terus berkembang. Belum yang berkaitan, belum yang terselubung yang sifatnya minuman-minuman yang kemasan plastik dan sebagainya yang dibeli di tukang-tukang jamu ini kan berserakan di mana-mana, dan ini tidak bisa dipungkiri karena memang ini dilihat kasat mata jelas. Apalagi di wilayah Cilenci ini ada mall Cilenci yang tiap malam terbuka 24 jam, siapapun boleh berinteraksi di situ untuk melakukan apapun, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum ataupun pemerintah untuk mengantisipasi itu dimana berkaitan dengan hak seseorang. Walaupun hak seseorang itu ada diselubungi dengan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, seperti umpamanya penjualan obat dan sebagainya, miras dan sebagainya. Ini yang menjadi salah satu titik ukur atau pandangan MUI untuk memberantas atau mengurangi, minimal mengurangi peredaran ini semua. Dan saya mohon kepada pihak aparat untuk bisa semaksimal mungkin dan bekerja sama. Harus semua elemen masyarakat harus turun. MUI sudah menyampaikan berbagai macam
tempat dan sebagainya, momen sudah sampai kemana kerjanya, tapi tetap aja hal ini tetap jalan. Yang kedua, bahwasanya perkembangan perkembangan ini itu bukan saja orang seleksi yang artinya bermain atau mungkin menikmati situasi yang ada di sini. Orang dari mana-mana juga pada kesini melakukan hal yang sama. Oleh karena itu mungkin perlu kerjasama yang baik, semua elemen masyarakat, siapapun dia yang peduli Cilengsi harus turun tangan agar bisa menciptakan kondisi inklusif Cilengsi dari perbuatan itu sendiri. Baik, sahabat Arusus, kita juga sama-sama melihat dan ini sudah kasat mata ya, bahwa Cilengsi, Bekasi, terus Jonggol itu sudah menjadi daerah-daerah penyangga ya. Daerah penyangga. Bahkan dulu konon Jonggol nyaris akan dijadikan ibu kota di eranya Pak Harto almarhum gitu ya. Nah, kalau dari kiprah MUI sendiri, apakah sudah pernah memberikan entah masukan, entah permohonan, entah laporan kepada pihak aparat penegak hukum terkait, baik itu Pol PP, Polsek, atau bahkan Polres Bogor sendiri, itu tanggapannya seperti apa? Kalau berkaitan dengan laporan dari pihak MUI kepada aparat penegak hukum khususnya pihak Kecamatan Cilengsi, Polsek dan Ramin, kita ada pertemuan, namanya ada rapat mingguan dan rapat-rapat yang sifatnya koordinasi pimpinan kecamatan. Kita sampaikan ini semua kondisi di lapangan seperti laporan, informasi dari warga seperti dan sebagainya. Kita sampaikan semua. Bahkan Polres kita sering sampaikan ketika ada pertemuan seperti ini. Gambaran tentang Cilengsi kita sampaikan. Cuma memang tanggapan selanjutnya ini kita belum bisa menikmati atau merasakan secara maksimal. Masih kalau istilah orang Betawi itu hangat tai ayam, masih seperti itu. Mending kalau angetnya doang ya. Iya. Kalau tai ayamnya doang ya repot juga ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi belum maksimal. Kendalanya apa? Saya nggak tahu. Masalahnya apa? Nggak tahu. Yang jelas kita selalu melakukan setiap pertemuan kita sampaikan. Rata-rata respon mereka apa tuh? Respon mereka dari kalangan Polsek. Nah, respon mereka mengatakan kita akan terima laporan ini, kita akan respon laporan ini. Cuman volume responnya ini ya tidak sampai pada angka 10. Informasi yang kita beredar juga, apakah dari masyarakat pernah atau dari pihak MUI pernah mendapatkan informasi atau aduan dari masyarakat tentang misalnya titik-titik dugaan peredaran obat daftar G yang oleh pihak dokter tidak diperbolehkan, atau titik-titik yang dugaan terjadi prostitusi online? Karena tadi sebelum tim kita masuk, di depan gerbang sana ada satu hotel yang cukup terkenal. Kalau di Cimanggis hotel itu sudah bangkrut, dan ternyata di Cilengsi masih ada, dan itu persis di depan balai desa. Itu gimana tuh? Terima kasih. Kita sudah sering kali menyampaikan dan kita tahu lokasi-lokasi di mana titik-titik itu sudah tahu. Titik-titik di mana itu ketika kita menyampaikan informasi kepada pihak pemerintah kota kita jelaskan posisinya di sini. Bahkan pernah saya sampaikan kalau memangnya pihak pemerintah tidak bisa melakukan, serahkan ke kami, biar kami yang melakukan itu semua. Artinya MUI yang bergerak langsung, tapi mereka mengatakan jangan, itu bukan dominannya MUI, ini urusannya aparat pemerintah, bukan MUI. MUI cukup menyampaikan saja, karena lain nanti masalahnya kalau MUI bergerak. Tapi kan kita manusia, kalau bahasanya kan gerah juga. Nah, kita menyampaikan berkali-kali tapi tidak ada tanggapan, karena kita punya tanggung jawab orang, bukan tanggung jawab semata-mata untuk kesempatan, bukan. Ada tanggung jawab orang yang harus kita bertanggung jawabkan tentang generasi masa depan. Apalagi ada informasi tentang tadi prostitusi online dan sebagainya. Ini bagi saya semua berita yang sangat mengagetkan. Ternyata ini sudah ada. Saya selama ini mendengar aja di media massa dan di berita-berita aja, di medsos. Ternyata solusi sudah ada. Dan ini tidak jauh lagi ya. Dan tidak jauh titiknya ya. Maka saya harapkan pihak pemerintah, aparat penegak hukum dari mulai desa dan seterusnya, khususnya di wilayah hukum Cilengsi, harus menindak tegas
harus mengumpulkan, harus bekerjasama semua elemen masyarakat, dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan dan sebagainya harus bekerjasama untuk mengecek kebenaran ini. Tapi kalau udah di berita medsos menyebar, ini tidak mungkin nggak benar. Kebenarannya pasti ada kebenaran. Jangan hanya karena uang harus mengorbankan moral generasi bangsa khususnya anak generasi. Jangan hanya karena uang harus mengorbankan generasi bangsa, khususnya pemuda wilayah Cilengsi anak Ya. Cilengsi. Saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Cilengsi, siapapun itu, mulai dari pemerintahnya, dari kecamatannya, polseknya, dan ramil, kepala desa, ulama, kiai, ustaz semuanya, juga para pemuda. Cilengsi ini punya kita. Cilengsi ini adalah penyangga ibu kota. Jangan sampai Cilengsi ini terkotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya menyampaikan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, apapun bentuknya, apapun jenisnya, ini menjadi tanggung jawab kita agar kita, wilayah kita terbebas dari itu dalam bentuk apapun. Maka saya menghimbau kepada semua masyarakat, elemen semua masyarakat, agar segera atau sebagaimanapun bisanya untuk mencegah itu semua. Bagaimana jangan sampai terjadi ada di Cilengsi. Cilengsi ini banyak ulama, Cilengsi ini banyak kiai, Cilengsi banyak ustadz, Cilengsi banyak orang-orang cerdas, orang pandai, dan sebagainya. Masa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini tanpa kita berdiskusi sebagainya. Semoga Cilengsi dengan adanya ini, saya mengharapkan bisa menyadari bahwa Cilengsi harus terbebas dari hal-hal yang demikian. Jaga moralitas generasi bangsa, itulah tanggung jawab kita. Saya Mugiono melaporkan dari Cilengsi.